Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Febri Mulya, NPM 2017-43500-491, dan rekan saya Angela Dominik, NPM 2017-43500-421. Di sini saya ingin menjelaskan materi riset operasional tentang metode Hungarian. Metode Hungarian atau Hungarian Method adalah salah satu dari beberapa teknik pemecahan masalah penugasan. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah n sumber yang mempunyai n tugas. Ada satu n faktorial penugasan yang memungkinkan dalam suatu masalah karena pasangan satu-satu. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah oleh bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Contoh kasus: Dok Konsilman sedang menyusun tim estafet untuk penyampaian 400 meter. Setiap perenang harus berenang 100 meter di setiap gaya, yaitu gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, atau gaya bebas. Dok percaya bahwa setiap perenang akan melakukannya mencapai waktu yang diberikan dalam tabel di bawah ini. Ada perenangnya di sini, ada Gary Hall, Mark Spitz, Jim Montgomery, Chad Jastrzemski. Ada waktunya dengan dalam detik, itu ada gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya belakang atau gaya punggung. Pertanyaan: A. Untuk meminimalkan waktu tim untuk lomba, tiap perenang harus menggunakan gaya apa? Yang B. Hapus kolom Mark Spitz, lalu selesaikan masalah tugas dengan metode Hungaria. Penyelesaian. Soal A. Untuk meminimalkan waktu tim perenang, maka tiap perenang harus bergaya apa? Langkah 1. Identifikasi penyederhanaan masalah dalam tabel waktu lomba. Mencari biaya optimal sama dengan kasus minimalisasi. Jumlah gaya sama dengan renang. Jumlah gaya renang sama dengan jumlah gaya renang. Artinya kasus normal atau tanpa dummy. Jadi ini seimbang, ada 4-4 ya. Langkah 2, cari waktu tercepat untuk setiap baris dan kemudian menggunakan waktu tercepat tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Penyelesaiannya: apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan soal optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, yang ada 4, itu artinya belum optimal. Langkah 3, pada kolom tak terkena garis pilih nilai kecil, kemudian pada kolom tak terkena garis pilih nilai kecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Langkah 4, tarik garis seminimum mungkin baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliput semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 4, berarti belum optimal. Langkah 5, revisi tabel. Itu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil, kemudian tambahkan nilai sel terkecil pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Ada 3 plus 1 sama dengan 4, 2 plus 1 sama dengan 3. Langkah 6, tentukan apakah dapat terdapat nilai 0 pada baris dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal.
Jumlah garis yang dapat ditarik sama dengan 4 sama dengan jumlah baris atau kolom sama dengan optimal. Berarti ini sudah optimal. Hasil, alokasikan waktu untuk masing-masing gaya adalah Gary Hall renang menggunakan gaya kupu-kupu dengan waktu 51 detik. Max Spitz renang dengan menggunakan gaya punggung dengan waktu 52 detik. Jim Montgomery 50 detik dan Chad Jastrzemski renang menggunakan gaya dada dengan waktu 54 detik. Tabel perhitungan biaya optimal. Itu yang tadi sudah disebutkan, dibuat tabelnya. Jadi total waktu yang dibutuhkan ada 207 detik. Jadi total waktu optimal dalam bagian gaya renang yang dilakukan para perenang tersebut di atas ialah dalam waktu 207 detik. Soal B, hapus kolom Max Spitz lalu selesaikan masalah tugas dengan metode Hungaria. Tabel sebelumnya ini kan ada Max Spitz, ada 4 perenang. Sekarang satu yang Max Spitz-nya dihapus, jadi tinggal 3 perenang, yaitu Gary Hall, Jim Montgomery, dan Chad Jastrzemski. Penyelesaiannya, identifikasi masalah. Jumlah perenang dengan gaya renang yang tersedia tidak sama, kasus tidak normal. Perlu adanya variabel dummy di kolom perenang. Yang dicari adalah biaya optimum, kasus minimasi. Maka tabel penugasan menjadi seperti berikut. Langkah 1, keterangan. Karena di tiap kolom sudah ada angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada baris lainnya, untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada baris tersebut. Langkah 2, tiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom, artinya sudah optimal. Nomor 3, alokasikan pekerjaan. Gary Hall renang dengan gaya kupu-kupu, Jim Montgomery dengan gaya bebas, Chad Jastrzemski renang dengan gaya punggung, Dami renang dengan gaya dada. Total waktu yang dipergunakan untuk menempuh 400 meter adalah sebagai berikut. Seperti di tabel. Jadi total waktu perenang untuk semua perenang yang harus dikeluarkan yaitu 154 detik. Dan perenang pembantu ditugaskan kepada dummy diasumsikan tidak ada yang mengerjakan. Jadi cuma 3 perenang aja, si dummy-nya nggak renang. Fungsi variabel dummy. Dummy ada untuk menyeimbangkan antara banyak perenang dengan banyaknya gaya renang. Apabila renang menggunakan gaya dada ditugaskan untuk dummy, maka diasumsikan gaya renang itu tidak ada yang mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.